Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Dan di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saat mencoba salah satu aplikasi pinjaman online yang muncul di halaman depan Google Play Store. Saya ketik saja kata kunci pinjol dan dari beberapa pilihan yang muncul salah satu aplikasi yang saya temukan dan bahkan muncul paling atas yaitu aplikasi ini. Nah, kalau dilihat dari Play Store, aplikasi ini punya tampilan yang cukup rapi, logonya simple, nama aplikasinya juga terdengar meyakinkan, dan bahkan ratingnya lumayan, ada di kisaran bintang 4 dan jumlah unduhannya sudah mencapai 100.000 lebih. Deskripsinya juga menjanjikan proses cepat, syarat ringan, dan katanya tanpa jaminan. Nah, setelah saya cek untuk ulasannya, di sini tentu saja ada ulasan positif dan ada ulasan negatif. Nah, untuk ulasan yang negatif biasa mengeluh soal bunga dan penagihan. Nah, kemudian di sini saya akan coba install untuk aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya terinstall, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol. Tentu saja untuk beberapa kriteria ya, bisa untuk pelajar, bisa untuk karyawan, UMKM dan lain-lain. Untuk seluruh videonya sudah saya upload di channel ini, silahkan teman-teman cek saja untuk videonya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah upload beberapa video cara menggunakan paylater, cara mencairkan limit paylater, cara daftar paylater, kemudian cara menggunakan aplikasi penghasil uang yang tersedia di Google ya. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Nah, setelah aplikasi terinstall, aplikasi ini langsung meminta akses ke beberapa hal seperti kamera, lokasi, dan kontak. Ini cukup umum di aplikasi pinjol, tapi tetap harus hati-hati karena berkaitan dengan privacy. Nah, setelah saya mengizinkan beberapa akses ke perangkat, kemudian kita otomatis diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya. Dan di sini aplikasinya menawarkan limit pinjaman maksimum sampai 20 juta rupiah. Kemudian saya langsung saja mengklik pinjam sekarang dan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk menambahkan nomor handphone yang aktif. Kemudian nanti kita akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone tersebut. Jangan lupa teman-teman juga harus membuat password atau kata sandi untuk login di aplikasinya. Nah, setelah itu saya masuk ke halaman registrasi. Di sini saya diminta untuk mengisi nama lengkap dan nomor KTP, kemudian informasi pekerjaan dan penghasilan bulanan, nama perusahaan tempat kerja, kemudian nomor rekening untuk pencairan dana. Dan seperti biasa, saya selalu isi informasi pribadi. Jika ada data yang sama dengan data yang tertera di KTP, saya selalu isi sesuai dengan data yang tertera di KTP. 2 kontak darurat, biasanya teman atau keluarga. Dan selalu saya pastikan untuk kedua kontak darurat yang saya daftarkan mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjaman online. Dan aplikasi ini juga meminta upload foto KTP dan selfie sambil pegang KTP yang digunakan untuk proses verifikasi identitasnya. Nah, setelah semua data diisi lengkap dan dikirim, proses reviewnya nggak sampai 1 jam. Saya sempat logout sebentar lalu dapat notifikasi kalau pengajuan saya disetujui. Kemudian jumlah pinjaman yang saya ajukan 1 juta, tapi dana yang masuk ke rekening hanya sekitar 730 ribuan. Sisanya langsung dipotong sebagai biaya admin dan layanan di awal. Tenornya 7 hari dan jumlah pengembalian yang harus dibayar sekitar 1,3 juta, artinya bunganya cukup besar. Nah, setelah dana masuk, saya langsung cari tahu soal legalitas aplikasi ini. Saya buka situs resmi OJK dan masuk ke bagian daftar pinjol resmi yang berizin. Lalu saya cari untuk nama aplikasinya dan hasilnya tidak ada. Artinya aplikasi ini belum terdaftar dan belum memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Ini perlu diperhatikan, meski tampak meyakinkan di Play Store dan prosesnya cepat, aplikasi ini termasuk pinjol yang tidak terdaftar di OJK dan itu beresiko ya. Bunga dan biaya tidak transparan, data pribadi bisa saja disalahgunakan, kemudian penagihan bisa dilakukan dengan cara tidak etis ya. Kemudian tidak ada perlindungan hukum bagi pengguna. Nah, untuk itu perlu saya tekankan, video ini dibuat
bukan untuk menyarankan kalian menggunakan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk edukasi, biar teman-teman tahu seperti apa prosesnya dan bisa lebih waspada. Selalu cek legalitas pinjol di situs resmi OJK, jangan hanya bergantung pada tampilan aplikasi atau rating di Play Store. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya seputar pinjaman online dan keuangan digital tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.